saja kita simak video selanjutnya. Tapi kalau Bapak Presiden terus mengulangi, terus ingin menjadikan orang-orang Yaman sebagai musuh, ya kami siap saja, Pak. Enggak, kami enggak mundur, kami enggak takut, siapapun akan kami lawan. Tuh kan, songong kan, kurang ajar itu. Presiden ditantang-tantang perang. Pak Presiden, kami seluruh rakyat mendukungmu, jangan takut, usir dia. Usir Rizik Syihab dari Indonesia sekarang juga. Lanjut. Yang menyebarluaskan sikap rasis, fasis, benci dengan kesukuan, kurang ajar. Kurang ajar. Memang siapa yang menyebarkan itu kalau bukan Habib-Habib rasis, kesukuan, dengan mengaku-ngaku keturunan Nabi, mengaku Habib keturunan Nabi dari Yaman. Mereka minta dihormati, minta dihargai, bahkan bilang satu Habib bodol lebih mulia dari 70 kiai alim. Kurang ajar. Usir. Betapa hebatnya dia memutarbalikkan kata-kata. Saya tidak tahu, lebih tepatnya dia pandai memutarbalikkan kata-kata, atau sebenarnya dia sedang mengolok-olok dirinya sendiri bahwa selama ini merekalah yang rasis. Mereka menganggap suku mereka, Habib Ba'alwi Yaman, suku yang terpuji, terhormat karena mengaku dirinya sebagai keturunan Nabi. Padahal palsu, imitasi. Hi. Lanjut, Bang. Yaman itu bukan musuh bangsa Indonesia. Emang bukan. Wali Songo itu saudara dari klan Ba'alwi, ulama Yaman. Bohong. Kakek moyangnya dari Yaman. Bohong. Yang mengislamkan Indonesia, saudara. Bohong. Habaib, bukan. saudara. Yang datang mengislamkan Palembang, yang datang mengislamkan Kalimantan, mengislamkan Sulawesi, mengislamkan Maluku, mengislamkan Irian. Habaib yang datang dari Yaman. Gatel. Jamaahnya betul aja. Itu tuh Mukibin astagfirullah. Mukibin gak paham Islam begitu, gak paham sejarah ya begitu. Dibohongin betul aja. Makanya Kipin ngaji itu sama ulama dan kiai Indonesia. Nggak dibohongin. Karena apa? Karena tahu sejarah. Ini kabib-kabib ini membelokkan sejarah. Apa-apa diakuin sama dia. Jangankan sejarah penyebaran Islam, STNK motor, STNK mobil, KIR, itu aja diaku sama dia. Dia yang ngusulin, mereka yang ngusulin ke pemerintah. Kurang ajar. Lambang negara Indonesia, Pancasila juga, kemerdekaan Indonesia juga atas saran Habib. Kurang ajar, saudara. Aku juga bisa teriak-teriak. Bukan lo doang, Beb. Bukan lo doang, Zik. Semua orang juga bisa teriak. Cuma dari raut wajah itu kelihatan teriakannya itu palsu, bohong, atau jujur. Benar-benar menyuarakan Islam, benar-benar menyuarakan nasionalisme, atau penipuan, kebohongan, itu kelihatan. Nah, kalau dari wajah-wajah Rizik ini kan jelas wajah-wajah Dajjal. Coba perhatikan, pas dia ngomong kamu stop. Waktu dia teriak melotot, itu kamu stop. Bandingin sama Dajjal, ntar sama mukanya, hampir sama. Astagfirullahaladzim. Aduh, kebawa. Biarin dah, biarin. Orang sombong harus disombongin. Sombong kepada orang sombong itu sodakoh. Koh, lanjut koh.
Astagfirullahaladzim. Mestinya kau bersyukur, berterima kasih, bangga kepada keturunan Yaman di negeri ini, saudara. Wah, bersyukur, berterima kasih, bangga terhadap keturunan Yaman di negeri ini. Bah, lo yang mestinya bersyukur hidup di Indonesia ini, bisa makan enak, tidur nyenyak, duit tinggal minta. Duit tinggal minta sama jamaah. Pura-pura pengen bangun pesantren lah. Pura-pura jualan siwak lah, jualan ini itulah. Zik, omonganmu itu loh. Mbok mikir gitu loh. Apa jasa lo untuk Indonesia ini apa? Selain ngadu domba, selain provokasi itu apa? Bohong. Iya. Orang modal congor teriak-teriak doang gue juga bisa, Zik. Lo yang mestinya bersyukur hidup di Indonesia ini. Paham? Lo ke Yaman sono perang, mau makan juga sulit. Di Indonesia lo tinggal ongkang-ongkang kaki, Zik. Coba kalau lo bersyukur, lo diem, gak usah koar-koar, gak usah teriak-teriak, gak usah menghina sono sini, nyaman hidup lo. Tapi ya sudah garis Allah. Allah sudah bosan ngelihat kemunafikan lo, ngelihat tingkah laku kalian yang kurang ajar. Hidup di Indonesia gak ngerasa numpang, gak mau berpegang pada di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung. Kalian bumi diinjak, langit ditarik ame rantai emas. Ada Habib saudara yang bisa menurunkan rantai emas dari langit. Katel. Lanjut bro. Lanjut Mas Tata. Pakai dihina, mau kabur sono ke Yaman. Kayak jelek betul itu Yaman buat pembuangan. Bukan Yaman yang jelek. Apa? Lo yang jelek. Ada yang bilang, Habib, ini Bapak Presiden tepleset. Kagak. Saya percaya tepleset, tapi Enggak. kenapa bisa tepleset? Habis ngobrolnya sama orang yang anti Yaman. Bukan nanti Yaman. Bagaimana nggak tepleset? Jadi begitu ngomong, inget tuh udah ke doktrin. Ngobrol di istana sama orang yang anti Yaman. Dijelekin, memang nih Pak, nih orang-orang Yaman bikin ribet aja nih di Indonesia. Nah, bukan orang-orang Yaman yang bikin ribet, tapi Kabib Ba'alwi yang bikin ribet, bikin ribut, bikin gaduh, bikin rusuh. Nggak mau melihat Indonesia tenang, aman, damai, nyaman, dan sejahtera. Selalu saja lo ngacak-acak. Ya enggak? Jadi bukan benci Yaman, bukan benci orang Yaman, bukan, tapi benci lo, Kabib Yaman yang nggak tahu diri hidup di Indonesia ini. Paham? Lanjut. Tuh Anies juga tuh, oposisi tuh dari Yaman juga tuh Pak. Emang? Itu lagi tuh Habib Rizik yang suka protes tuh dari Yaman juga. Emang ini Yaman kebak tuh semuanya Pak. Bukan. Rizik bukan tukang protes, bukan suka protes, bukan. Rizik itu tukang ngadu domba, tukang bikin gaduh, tukang menghina, tukang mencela, tukang mencaci memaki pemerintah, pejabat, tukang menghasut masyarakat untuk tidak percaya kepada pemerintah, kepada pejabat. Kenapa? Karena nggak suka NKRI, Negara Demokrasi Pancasila. Dia dukung ISIS, pengennya khilafah, Indonesia bersyariah, alias negara khilafah. Paham? Bin Muhyiddin. Balik kanan Bin Muhyiddin. Emang kamu gak malu apa punya panutan kayak begitu? Hah? Mending lu ngikutin gue. Jadiin gue panutan.
Ayo ikut gue menyadarkan seluruh umat, menyadarkan seluruh rakyat bahwa Habib Alwi itu bukan keturunan Nabi. Mereka pembohong, mereka penipu. Hakul yakin kalau mereka bukan keturunan Nabi. Kalau mereka benar keturunan Nabi, gue ngomong begini nih, gue ngomong begini pasti udah dilaporin ke polisi. Mereka berontak pasti kalau mereka benar. Buktinya sampai sekarang udah nggak ada lagi tuh di dalam tubuhku mengalir darah Nabi, nggak ada lagi. Kenapa? Karena mereka nggak punya bukti. Darahnya darah Yahudi, paham? Jadi bukan orang Yaman ya, tapi Habib Alwi Yaman yang bikin ontran-ontran kegaduhan. Catet. Lanjut bang, lanjut. Ingat, jadi lagi ngomongnya bagus, bicara program saudara. Tahu-tahu dimasukin urusan itu, jadi rusak itu dia punya ceramah semua. Hati-hati saudara. Susu sebelangga bisa rusak karena noda setitik. Hati-hati. Pidato Bapak Presiden dari awal bagus, sudah saya ikutin, bagus isi. Bicara bagus, bicara soal bagaimana kerja beliau selama ini, saudara. Beliau ingin meyakinkan masyarakat kalau beliau itu kerja. Ujung-ujungnya dia takut sama Pak Prabowo, saudara. Makanya muji-muji Pak Prabowo. Dia mau menyalahkan Pak Dudung doang. Kenapa? Karena kebenciannya pada Pak Dudung. Kenapa? Karena Pak Dudung sudah menurunkan baliho. Pak Dudung mendukung pembubaran FPI. Jadi bukan kepleset Pak Prabowo, saudara. Itu saking ketakutannya dia aja, nggak berani sama Pak Prabowo. Ya, lanjut bang ya, lanjut. Kalau yang bilang Indonesia gelap, kabur saja sono ke Yaman. Ada apa dengan Yaman? Ada perang. Jangan, Yaman itu kan negara sahabat. Emang. Saat ini, saudara, lebih dari 7.000 anak Indonesia belajar di Yaman. 4 juta Sekolah makan di sini. Yaman, tersebar di universitas-universitas di Yaman. 4 juta orang Saudara, makan di sini. Jangan. Kalaupun di Indonesia ada segelintir orang Yaman, keturunan Yaman yang terlibat korupsi, itu kan segelintir. Ada kok suku lain yang korupsinya nggak tanggung-tanggung. Kenapa nggak disebut? Kenapa nggak diusir ke negerinya? Ini bukan masalah korupsi, Mas Rizik. Ini masalahnya bukan masalah korupsi, tapi masalah bikin gaduh, bikin rusuh. Ngapain lu ngomongin korupsi? Masalahnya adalah orang-orang yang bikin gaduh, bikin rusuh, menjelek-jelekan pemerintah, mengadu domba, provokasi, nantang-nantang perang, asah golok, asah celurit. Paham? Kok jadi yang dimusuhi Yaman siapa ini pembisiknya? Makanya saudara, saya udah minta saudara kepada FPI maupun ormas-ormas Islam yang lain protes. Jangan diam, protes. Nggak usah protes. Kalian nggak akan didengar. FPI sudah dibubarkan. Lagian mau protes apa? Kalian nggak bisa protes. Kalian bisanya ngamuk, marah-marah, nyaci maki, takbir palsu, dikit-dikit takbir, nutup warung takbir. Kalau orang-orang bermasalah diangkat oleh presiden, sampaikan protes, sampaikan kalau kita tidak menerima, sampaikan kepada presiden, dan presiden wajib dengar apa yang menjadi isi hati masyarakat, apa yang menjadi tuntutan masyarakat. Jangan kalau dikritik marah. Pak Dudung itu bukan orang bermasalah. Pak Dudung itu penyelesai masalah. Penyelesai masalah dari orang-orang yang suka bikin masalah seperti kau. Lanjut. Jangan, kalau dikritik jawab dengan karya. Dikritik
Betul. Dikritik, jawab dengan kebijakan yang bagus. Itu pemimpin. Bukan dikritik, jawab dengan kritik yang lebih pedas. Enggak begitu pemimpin, saudara. Sok bijak lo saudara. Lo sendiri kalau dikritik marah-marah saudara. Ngajak perang saudara. Asa golok saudara. Asa kapak saudara. Sok bijak lu. Sok arif. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Reject. Lanjut ya saudara ya. Oke, kita lanjutkan. Ada yang bilang ya Habib maklumin, mungkin dia lagi kesal sama Anies Baswedan kali, terlalu banyak ngeritik. Ya kalau kesal sama Anies sebut aja namanya. Nggak mau? Hei Anies, saya tidak suka kepada kamu. Kenapa kamu begini? Ini jangan bawa-bawa Yaman. Betul? Betul? Ngapain nyebut-nyebut nama Anies? Keenakan Anies dong disebut oleh presiden. Kagak. Biarin aja, biar nama Anies tenggelam dalam kegelapan. Dia biarlah jadi calon presiden seumur hidup yang tak pernah jadi. Betul? Betul saudara? Betul? Traktir. Lanjut. Jadi saya mau tanya, yang begini biarkan saudara atau jawab? Atau protes? Atau luruskan? Jadi saya mau tanya saudara, Habib kayak begini dibiarkan atau diluruskan? Atau diusir? Betul. Kalian jawab apa? Diusir kan? Lanjut saudara. Saya mau tanya, menteri segala urusan di zaman rezim Jokowi, kalau sekarang disingkirkan, setuju tidak? Jadi saya mau tanya, sekali lagi saya mau tanya, kalau ada KB penipu, pembohong, provokasi, adu domba seperti ini, wajib disingkirkan atau tidak? Disingkirkan tidak? Jenderal Baliho yang terlibat KM 50, saudara, langsung ataupun tidak langsung, dan terlibat dalam operasi begal nasab, mengadu domba habaib dengan kiai. Kiai diadu domba, habaib diadu domba, umat Islam dipecah belah, laskar setan dibentuk, dibina, dibiayai, suruh maju untuk menjadi algojo, membubarkan pengajian-pengajian. Kenapa yang begini diangkat jadi penasehat? Wajib dipecat dan disingkirkan. Betul? Takbir. Maka saya minta semua nih mujahid medsos, saudara semuanya, begitu juga Muslim Army, saudara, yaitu kita minta saudara mujahid medsos kita semua bergerak. Jadi kalau yang udah punya salah begitu, bongkar kesalahannya, tunjukkan, minta kepada presiden, berhentikan. Kita sudah sering berikan nasihat, hati-hati, sering. Jadi pemimpin tuh mesti dengar nasihat. Soal nasihat diterima enggak diterima, ada pertimbangan lain, itu terserah. Tapi jangan dinasehati marah, dikritik marah, dikritik bawa-bawa suku orang, nggak boleh. Jadi kalau ada Habib yang mengadu domba, Habib yang nipu, Habib yang dawir, Habib yang memalsu makam, memalsu nasab, Habib yang memalsu sejarah, mencangkok nasab Nabi, wajib diusir atau tidak? Wajib diusir tidak? Wajib saudara. Para youtuber nasionalis yang punya channel YouTube, medsos, ayo suarakan saudara. Suarakan, usir Rizik Syihab dari Indonesia ini. Dan juga kabib-kabib yang gak tahu diri, yang mengadu domba, yang bikin gaduh, bikin rusuh Indonesia ini saudara. Makanya saudara, saya sudah sering ingetin,
hati-hati. Jadi orang bodoh pun harus hati-hati memilih guru. Jangan mentang-mentang pakai sorban, jangan mentang-mentang pakai gamis lo jadiin guru. Jangan mentang-mentang omongannya kenceng, teriaknya kenceng lo jadiin guru. Besok-besok kalau saya pakai sorban, pakai gamis, ngomong kenceng, lo meguru sama gue. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga membuat Anda sadar. Suarakan terus. Lawan Rizik Syihab dan kawan-kawan yang ingin merusak negeri ini, yang bikin provokasi negeri ini, bikin gaduh, bikin rusuh Indonesia. Hidup Indonesia, NKRI harga mati, Pancasila jaya, merdeka, merdeka, merdeka.